Baik Bapak Ibu, kita akan memulai PD kita hari ini. Untuk itu kita akan berdoa dulu untuk memulai. Saya minta kesediaan Ibu Melani Adangla untuk pimpin dalam doa. Terima kasih Pak Dedi. Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang memampukan kami untuk dapat melayani Engkau melalui anak-anak sepanjang hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur ketika Tuhan sediakan satu waktu bagi kami untuk sama-sama diperlengkapi lagi Tuhan sebagai seorang guru. Biarlah Tuhan memberkati setiap hati kami dan apa yang kami dengar boleh menjadi sesuatu yang berguna untuk pelayanan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Dedi yang akan mimpin PD hari ini, biarlah hikmat Tuhan Engkau curahkan buat hamba-Mu dan setiap kata-kata yang keluarnya berasal dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan share screen. Apakah terlihat? Oke, bagus ya fotonya ya, Ibu Febri. Oke, hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara tentang variasi pembelajaran, khususnya kita dalam menghadapi flip classroom ya, flip classroom yang kita lakukan pada PTMT ini ya. Tetapi kita akan melihat bagaimana sebuah pembelajaran itu terjadi melalui sebuah teori ya, yaitu teori dari Robert Gagne ya, bacanya Gagne ya, Robert Gagne. Nah, teorinya namanya adalah conditions of learning. Oke. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui dan untuk menambah wawasan kita sebagai pengajar. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini adalah yang pertama itu memahami apa itu conditions of learning ya, teori yang disampaikan oleh Gaine ini. Kemudian kita akan memahami 9 peristiwa mengajar. Apa itu 9 peristiwa mengajar ya? Kemudian memahami flip classroom itu seperti apa ya, secara singkat kita memahami tipe-tipenya ya seperti apa. Kemudian nah kita akan kombinasikan nih dari poin conditions of learning dan 9 event atau 9 peristiwa mengajar ini dengan flip classroom. Bagaimana caranya kita membuat pembelajaran khususnya pada flip classroom, tetapi ada semua 9 peristiwa mengajar ini. Nah, ini yang akan kita capai hari ini. Ya. Juga nanti pada poin yang keempat, ini kita akan langsung memikirkan sebuah indikator yang kita ambil, tentunya untuk pembelajaran ke depan ya, Bapak Ibu, maksudnya yang nanti bisa saja untuk semester depan atau bisa saja juga jika Bapak Ibu masih mengajar di sisa waktu yang semester ini, bisa digunakan yang semester ini. Nah, demikian tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Ya. Yang pertama kita akan bahas conditions of learning. Nah, apa sebenarnya conditions of learning ya? Nah, ini disampaikan tadi ya, saya sudah katakan bahwa ini disampaikan oleh Robert M. Gagne ya. Dia seorang psikolog yang berperan juga di dunia pendidikan tentunya. Waktu itu dia memberikan pemahaman tentang bagaimana memberikan instruksi yang baik ya, bagaimana mengajar yang baik
di dalam militer ya pada saat Perang Dunia Kedua. Kemudian dia juga pada akhirnya diangkat menjadi tim direktur di penelitian psikologi di Amerika. Oke, menurut Gaine, apa itu belajar? Nah, belajar itu seperangkat proses yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan. Nah, jika dilihat dari definisi ini, kita bisa melihat bahwa Robert Gaine ini mengkombinasikan antara behaviorism dan kognitivism ya. Jadi dia mengutamakan dan mengkombinasikan dua hal ini yang kita akan lihat ke depan ya sepanjang yang akan saya sampaikan ya. Di mana behaviorismnya dan untuk kognitivismnya itu seperti apa ya. Tentunya hasilnya ini yang kita biasanya tahu ya, yaitu ada kategori kemampuan belajar yang biasanya kita tahu yaitu ranah kognitif. Nah, ini juga disampaikan oleh Gaine ya, ada ranah afektif dan ada ranah psikomotor ya. Kalau Gaine mengatakan bahwa ranah kognitif itu ada strategi kognitif, keterampilan intelektual, informasi verbal, kemudian di afektif ada sikap, kemudian psikomotornya itu adalah keterampilan motorik. Ya, namun Gaine mengatakan bahwa ya tadi ya kalau kita lihat dari pengertiannya, hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal. Nah, inilah yang disebut behavior ya. Jadi peristiwa eksternal itu yang mendukung pertumbuhan dan pengetahuan maupun keterampilan siswa ya. Jadi itulah yang kita akan lihat apa-apa saja yang termasuk di dalam peristiwa eksternal ini ya. Jadi Gaine ini dia menetapkan sebuah teori, mencetuskan teori yaitu conditions of learning, artinya kondisi belajar, di mana kita sebagai guru itu menetapkan kondisi-kondisi bagi anak-anak supaya mereka itu dapat belajar dengan baik. Nah, yang pertama ya, apa yang mempengaruhi hasil belajar murid? Ya, yang tadi saya katakan bahwa lingkungan adalah faktor yang mendasari. Ya, teori Gaine dikarenakan lingkungan tersebut dapat mengembangkan stimulus, respon, dan kognitif peserta didik. Ya, jadi ada lingkungan yang mendasari ini ya kemampuan anak-anak untuk berkembang. Ya. Jadi kita sebagai guru atau instruktur ya itu bisa mendesain sebuah pembelajaran ya, dengan lingkungan itu lingkungan belajar anak-anak itu kita kondisikan supaya mereka bisa mencapai pembelajaran yang maksimal. Nah, apa saja itu kondisi eksternal yang kita bisa terapkan? Nah, yang pertama itu adalah fase-fase belajar. Jadi menurut Gaine, dalam belajar ada fase-fase mendasar yang murid lewati begitu. Yang pertama itu fase pengenalan ya atau penerimaan ya. Jadi di sini murid menerima rangsangan ya, menerima rangsangan yang diberikan oleh guru ya dengan cara apapun. Nanti kita akan melihat contoh-contohnya ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Contohnya misalnya menumbuhkan perhatian, ya. Kemudian kita juga memberikan
gaining attention ya kepada murid-murid. Nah, kemudian ada juga fase perolehan. Nah, pada tahap ini akan dapat dilihat apakah seorang telah belajar atau belum. Nah, orang yang telah belajar akan dapat dibuktikan dengan memperlihatkan adanya perubahan, ya, perubahan pada kemampuan sikap maupun keterampilan. Nah, kemudian ada fase penyimpanan. Nah, ini sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan. Robert Gagne ini terkenal juga dengan memori jangka panjang dan jangka pendek ya. Nah, fase penyimpanan ini dia informasi yang didapatkan atau pengetahuan yang dia dapatkan, konsep yang dia dapatkan disimpan di penyimpanan jangka panjang ya. Kemudian fase pemanggilan. Nah, fase pemanggilan ini adalah fase di mana konsep, pengertian, dan ilmu yang sudah mereka dapatkan, yang tadi mereka sudah simpan, nah itu suatu saat ketika mereka menghadapi kenyataan yang terjadi, mereka bisa gunakan. Tadi saya sudah belajar apa, misalnya di dalam PKN, saya sudah belajar tentang keberagaman beragama di dalam masyarakat. Pada saat mereka ketemu dengan kasus-kasus di dalam masyarakat, nah bagaimana mereka memunculkan kembali pengetahuan mereka ini, ya. Kemudian, nah dari fase-fase ini juga selain kondisi eksternal yang diberikan, yaitu fase-fase itu, Gagne juga memberikan sebuah hierarki belajar ya, hierarki atau tingkatan dari pembelajaran ya, bisa juga disebut tipe-tipe di dalam belajar ya. Jadi ada 8 tugas belajar ya. Tugas pembelajaran untuk keterampilan intelektual dibagi menjadi 8 hierarki berdasarkan kompleksitas dari tugas belajar. Dari proses yang sederhana sampai proses yang kompleks ya. Nah, ini yang pertama itu ada belajar isyarat atau stimulus recognition ya. Jadi di sini dapat diartikan sebagai proses penguasaan ya, pola-pola dasar perilaku bersifat tidak disengaja atau tidak disadari tujuannya ya. Nah, ini masih yang tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua atau hierarki yang kedua yaitu pembangkitan respon atau respon generation. Nah, ini waktu antara stimulus pertama dan berikutnya itu sangat penting ya. Jadi makin singkat stimulus dan respon, dengan stimulus respon berikutnya semakin kuat penguatannya. Kemampuan tidak diperoleh dengan tiba-tiba, tetapi melalui latihan-latihan. Nah, ini yang kedua. Yang berikutnya itu menghasilkan rantai atau rangkaian. Nah, ini atau produce following, itu secara internal anak didik sudah harus menguasai sejumlah satuan ya, misalnya pada matematika ya, itu sudah menguasai satuan pola stimulus dan respon baik psikomotorik maupun verbal. Selain itu, prinsip kesinambungan, pengulangan, dan reinforcement tetap penting bagi berlangsungnya proses chaining atau rangkaian. Jadi di dalam pembelajaran itu anak-anak sudah bisa merangkai satu konsep dengan konsep yang lainnya, atau satu stimulus dengan satu stimulus respon dengan
stimulus dan respon lainnya. Kemudian ada asosiasi verbal, yaitu penggunaan terminologi. Nah, ini adalah rangkaian stimulus verbal yang merupakan hubungan dari dua atau lebih tindakan stimulus respon verbal yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi ini secara verbal ya, pengungkapan, mengkomunikasikan ya. Nah, kemudian ada diskriminasi. Nah, diskriminasi ini atau discrimination ini yaitu tingkatan belajar dengan membandingkan ya. Kita membandingkan, memisahkan konsep satu dengan konsep yang lainnya. Dalam tipe ini anak didik mengadakan seleksi dan pengujian di antara dua perancangan atau sejumlah stimulus yang diterimanya. Kemudian memilih pola-pola respon yang dianggap sesuai. Jadi kemudian ada pembentukan konsep. Nah, di sini belajar konsep adalah mengetahui sifat-sifat umum yang konkret atau kaidah yang mengelompokkan objek-objek kejadian dalam satu kelompok. Jadi ini bertolak belakang dengan yang tahap diskriminasi, malah pembentukan konsep ini anak-anak harus melihat apa sih yang menyatukan pengetahuan ini ya. Apa sih itu holistis dalam konsep-konsep yang dia terima dalam pembelajaran. Kemudian rule application atau aplikasi aturan. Nah, belajar aturan atau rule learning adalah kemampuan untuk merespon sejumlah situasi dengan beberapa tindakan atau respon. Jadi tingkatan ini, nah anak-anak sudah bisa mempraktikkan ya konsep ini. Kalau saya hadapi, saya harus pakai aturan yang seperti ini. Ini berlaku untuk semua pelajaran, misalnya matematika. Saya punya masalah ini, saya harus selesaikan dengan rumus ini. Saya kalau di dalam fisika, kimia juga sama ya. Jadi ini berlaku untuk semua pembelajaran. Nah, ini tingkatan tugas yang anak-anak sudah bisa kuasai ya, hampir mendekati puncak ya. Kemudian yang paling tinggi adalah pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah itu di situ anak-anak sudah belajar yang paling kompleks ya. Karena dengan pemecahan masalah di situ terkait tipe-tipe belajar yang lain ya, termasuk di dalamnya mungkin ada ini semua ya, hierarki yang sebelumnya ya, dari tipe-tipe yang sebelumnya ini ya, anak-anak sudah bisa mulai. Nah, dengan pemberian tugas yang kita sesuaikan dengan hierarki ini ya, berdasarkan apa yang kita ketahui tentang murid kita, maka ini membantu anak-anak untuk bisa ke tahap berikutnya. Misalnya saat ini mereka mungkin masih ada di dalam menghasilkan rangkaian ya. Mereka masih bisa mengerjakan tugas dengan tipe yang di hierarki 3. Nah, berikutnya kita akan coba lagi ke yang 4 ya. Bagaimana mereka menggunakan terminologi di dalam belajar, atau kita bisa naikkan lagi ke discrimination, bagaimana mereka bisa membedakan satu konsep dengan konsep yang lain, hingga akhirnya nanti anak-anak bisa kita berikan tugas belajar yang sampai kepada pemecahan masalah. Nah, tingkatan ini setidaknya membuat kita lebih jelas ya tentang anak-anak ya, karena menurut Gagne sendiri, setiap anak itu menghasilkan pembelajaran yang berbeda-beda ya. Setiap individu menunjukkan hasil belajar yang berbeda-beda yang sesuai dengan tingkatan ini. Nah, ini contoh-contoh dari kondisi belajar ya.
ada menarik perhatian ya, menyajikan informasi ya. Jadi tadi dua hal yang saya sampaikan, yaitu tentang fase belajar dan hierarki belajar, itu adalah kondisi belajar yang disampaikan oleh Gaine ya. Jadi belajar harus dikondisikan begitu. Penugasannya harus dikondisikan, kemudian fase-fase yang dia lalui harus dikondisikan. Nah, nanti kita bisa dalami nanti pada saat kita membuat ini ya, contoh tugas ya. Nah, kemudian sekarang kita mau tahu 9 peristiwa belajar. Nah, apa kaitannya ya dengan tadi yang kita sudah belajar, yaitu tentang kondisi belajar. Nah, untuk kondisi eksternal yang lebih bermakna, ya, untuk kondisi eksternal yang lebih bermakna yang ada dua tadi ya, fase belajar dan hierarki belajar, itu Gaine memberikan urutan peristiwa belajar yang cukup lengkap ya, bagi guru untuk bisa mengatur pembelajaran itu bisa sesuai dengan 8 langkah ini, 9 langkah ini ya. Nah, yang pertama itu adalah membangkitkan perhatian atau gain attention ya, gain attention. Nah, di sini kita memberikan stimulus ya, stimulus eksternal kepada anak-anak ya. Jadi anak-anak punya motivasi awal untuk belajar dengan stimulus yang kita berikan ya. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, menurut Gaine kita perlu menjelaskan tujuan pembelajaran dari awal supaya anak-anak memiliki konsep dari awal bahwa oh iya, kita akan belajar tentang ini, kita akan menuju ke sini ya. Pada akhirnya kita akan tahu tentang ini ya. Kemudian merangsang ingatan siswa ya, atau stimulate recall of prior knowledge ya. Jadi di situ merangsang ingatan siswa, mengingat kembali konsep, aturan dan keterampilan yang merupakan syarat untuk melanjutkan ke misalnya pemahaman konsep berikutnya ya. Kemudian ada menyajikan stimulus ya. Nah, ini yaitu mempresentasikan konten yang utama ya yang kita akan ajarkan. Nah, kemudian memberikan bimbingan atau provided learning guidance ya. Ini ketika anak belajar, perlu sekali kita memberikan bimbingan kepada anak di dalam proses belajar ya, karena ya mereka masih bergantung kepada gurunya ya. Kemudian yang keenam, menetapkan apa yang telah dipelajari. Nah, ini memberikan latihan-latihan tentang apa yang dipelajari misalnya ya. Jadi dengan memberikan latihan, jadi anak-anak bisa menangkap apa yang mereka telah pelajari ya. Dengan mengulang, dengan memberikan latihan, mereka bisa memahami apa yang mereka pelajari sebelumnya. Nah, kemudian 7, memberikan umpan balik. Nah, ini yang kita harus lakukan, tetapi mungkin belum selalu kita lakukan, yaitu memberikan umpan balik dengan memberitahukan kepada siswa apakah hasil belajarannya itu benar atau tidak. Ya, setidaknya itu benar atau tidak dia belajarnya ya. Kurangnya di mana, atau kita memberikan komentar yang lebih, itu lebih bagus. Kemudian yang 8, yang menilai hasil belajar. Ya, ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mengetahui apakah dia benar-benar menguasai bahan pelajaran yang kita berikan.
Ya, kemudian mengusahakan transfer, atau ini yang tadi ya. Jadi artinya mengusahakan transfer ini ketika anak sudah punya yang namanya pengetahuan itu, apakah dia bisa mentransfer pengetahuan itu pada kehidupan nyata, atau pada saat dia mengalami masalah-masalah, pada saat dia mengalami ujian dalam hidup, pada saat dia mengalami tantangan, atau pada saat dia sudah selesai belajar, ketika dia dihadapkan oleh masalah, apakah dia bisa mengeluarkan konsep itu di dalam dari dalam pikirannya, dia bisa gunakan konsep yang dia sudah pelajari atau tidak. Nah, ini urutan dari peristiwa belajar yang disampaikan Gaine untuk mendukung kondisi eksternal yang tadi kita sudah bahas ya. Nah, tapi permasalahannya adalah kita di dalam kondisi belajar yang berbeda ya, yaitu kita akan menghadapi flipped classroom. Nah, flipped classroom ini apa ya? Jadi flipped classroom ini adalah bentuk pembelajaran yang ya kita sudah tahu ya, ada blended ya, melalui interaksi tatap muka dan online ya, menggabungkan sinkronus dan pembelajaran mandiri atau asinkronus ya. Jadi dalam rangka PTMT ini di Labuan Bajo kita sudah diizinkan untuk bisa melakukan flip classroom. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita nih. Apakah pembelajaran kita bisa kita desain untuk semua tadi ya, misalnya 9 event of learning itu bisa terakomodasi di dalam pembelajaran sinkronus maupun asinkronus ya. Bagaimana caranya gain attention pada saat asinkronus, bagaimana caranya gain attention pada saat sinkronus. Ya mungkin untuk sinkronus mudah, tapi untuk yang asinkronus, nah itu agak susah ya. Oke, nah ini flip classroom ya yang kita akan praktikan, yaitu ada di luar kelas atau di rumah ya, ada juga yang di dalam kelas ya. Ya, di luar kelas ya, murid itu bisa mempersiapkan pembelajaran ya, mempersiapkan untuk tetap berpartisipasi di dalam pembelajaran dengan aktivitas-aktivitas yang telah disiapkan. Nah, juga bisa pada saat di kelas, murid itu mempraktekkan konsep kunci ya, atau misalnya kita memberikan penugasan yang harus dikerjakan, tapi dikerjakan pada saat pertemuan kelas justru. Nah, kemudian bisa juga pada saat murid di rumah, kita juga bisa memberikan latihan untuk mengecek apakah benar-benar proses belajar itu mereka alami. Ya, ini terus-menerus ya sampai misalnya satu KD selesai atau satu indikator selesai ya. Nah, flip classroom sendiri ada berbagai macam tipe ya. Di sini saya memberikan 4 macam tipe flip classroom. Nah, ini yang pertama itu tradisional, itu tipe flip classroom yang paling sederhana ya. Misalnya siswa menonton video pembelajaran di rumah, lalu ketika di kelas melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas yang diberikan secara kelompok ya. Kemudian di akhir pembelajaran dilakukan kuis secara individu atau berpasangan. Lalu ada juga mastery flip, yaitu berkembang ya dari tradisional ke mastery. Ini tahapan pembelajaran hampir serupa dengan tradisional, hanya saja
pada awal pembelajaran diberikan pengulangan materi pada pertemuan sebelumnya, ya. Kemudian ada juga peer instruction flip, ya. Jadi ini adalah model pembelajaran di mana siswa mempelajari materi dasar sebelum memulai kelas melalui video. Tapi ketika di kelas, siswa menjawab pertanyaan konseptual secara individu. Dan siswa diberikan kesempatan saling beradu pendapat terhadap soal yang diberikan untuk meyakinkan jawaban kepada temannya. Di akhir pembelajaran diberikan tes pemahaman secara individu. Kemudian ada problem based learning flip, yaitu model pembelajaran di mana siswa diberikan video yang memberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang akan muncul ketika di kelas, ya. Pada model ini siswa bekerja dengan bantuan guru. Ketika di kelas, siswa melakukan eksperimentasi dan evaluasi. Nah, ini adalah tipe-tipe flip classroom. Nah, kita bisa menggunakan antara tipe yang pertama sampai yang keempat, ya. Kita bisa sambil menyesuaikan di program belajar flip yang akan datang, ya. Ya, jadi memang kita bisa memikirkan sekarang kombinasinya seperti apa, ya. Tadi kita sudah belajar tentang conditions of learning, ya. Kemudian 9 event of learning yang mendukung conditions of learning itu. Nah, sekarang dengan masalah yang kita hadapi yaitu flip classroom yang akan kita praktekkan, ya. Kita simulasi minggu depan dan Januari kita akan sepenuhnya menerapkan flip classroom. Nah, kita akan mencoba merancang, ya, pembelajaran dengan flip classroom dan penerapan 9 event of learning tadi, ya. Nah, saya akan memberikan Bapak Ibu ini, ya, form untuk bisa coba merangkai. Sebelumnya Bapak Ibu bisa memilih satu indikator dari pembelajaran yang akan datang, ya. Misalnya baiknya kalau menurut saya yaitu yang akan dipraktekkan di Januari nanti, ya, sehingga ini juga bisa menjadi bekal bagi kita untuk merancang pembelajaran atau UM di Januari ini, ya. Saya akan bagikan link form di chat. Oke. Oke, apakah sudah bisa terlihat di link chat Bapak Ibu? Oke, sudah, ya. Sudah ada jempol berarti sudah siap. Nah, di situ ada 9 pertanyaan terkait dengan 9 event pembelajaran, ya. 9 peristiwa belajar yang tadi kita sudah pelajari. Nah, saya akan tampilkan apa saja, kemudian Bapak Ibu kita bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan di situ sesuai dengan 9 event of learning itu 9 pertanyaan, tetapi di situ ada saya minta menjawab bagaimana jika itu dilakukan secara sinkronus maupun secara asinkronus. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya dulu? Mungkin pertanyaannya Ibu Mei bisa di ini sih, Pak. Oh, ada Ibu Mei yang bertanya.
Mana ya? Nah, ini kan kalau Ibu Mei tanya langkah pembelajarannya masuk UM yang di halaman pertama, nah itu berarti kurang lebih dia masuk ke model pembelajaran. Nah, apakah itu bisa atau sebenarnya ini diterapkan dalam satu pertemuan? Nah, ini bisa diterapkan untuk satu indikator misalnya. Jadi bukan hanya terlihat di satu pertemuan. Jadi tapi bisa juga ya tetap misalnya di dalam satu pertemuan itu karena menurut kita penting untuk tetap gain attention itu kan harus setiap pertemuan ada ya. Jadi poin-poin seperti gain attention dan tujuan menyampaikan tujuan pembelajaran itu harus ada di dalam setiap pertemuan. Tetapi untuk langkah-langkah berikutnya sampai penilaian itu tidak harus di dalam satu pertemuan. Bisa menjadi satu rangkaian sampai ke satu KD atau satu indikator atau satu KD. Begitu. Maksudnya ini apa bisa ditaruh di depan itu Pak, pengganti kayak apa namanya, problem based learning atau inquiry learning atau ini, dan akhirnya diganti menjadi pembelajaran Victor Robert Gagne tadi. Oh, apakah ini sebuah model pembelajaran? Iya. Oh iya, ini termasuk sebuah model pembelajaran ya, model of instruction ya, dari Gagne ini. Jadi kita bisa gunakan sebagai model pembelajaran dari cara yang ini disampaikan oleh Gagne ini. Gitu. Oke, ada yang sharing ya, dulu kuliah kimia dosennya pakai flip classroom ya. Nah, ya Ibu Kelly ya. Bapak Ibu bisa akses kan ininya ya, formnya ya. Ya, kita ini pada saat flip classroom ini pastinya akan bekerja 2 kali atau 3 kali ya. Bahkan ada yang tidak mau pertemuan tatap muka, jadi harus ada online class sama asinkronus, ada juga yang sinkronus. Begitu, jadi mungkin 2 atau 3 kali lagi. Ya memang kita dituntut sekarang untuk lari ya. Oke, Ibu Mei ingin bertanya. Adet, menyambung yang tadi Ibu Pita share begitu kan, dulu memang waktu kami kuliah itu pernah coba flip kelas ya, Adet pakai video, tapi konteksnya bukan pandemi saat itu kan. Jadi sebelum kami masuk kelas itu dosen sudah kasih kami video, bahkan itu videonya dia yang jelaskan waktu itu, dia jelaskan sendiri, terus kami belajar dulu, terus masuk kelas itu kami langsung kayak ada tes, diskusi soal dan lain-lain. Tapi waktu itu yang terjadi itu kalau saya salah simpulkan, nanti Ibu Beta bisa tambahkan begitu. Yang saya lihat kalau tidak cukup efektif begitu, karena pas masuk di kelas pun anak-anak itu kayak belum paham sepenuhnya materinya begitu loh Pak Dek, karena nonton video, atau mungkin kami yang terlalu di bawah rata-rata untuk mengerti. Solusinya apa ya begitu? Iya, kalau misalnya ada kejadian. Terus kalau mau dipikir anak kuliah saja begitu loh, apalagi nanti anak SMP, SMA begitu. Ya. Ini sharing mungkin kalau Pak Dedi tanggapannya gimana? Thank you Pak Ded. Nah, bagus sekali ya Bu Mei pertanyaannya. Ya memang kalau saya tanggapi ya susah sekali karena kita belum terbiasa akan hal itu ya. Kami juga di kuliah itu menggunakan flip classroom ya. Jadi ada sinkronus, ada asinkronus. Nah, makanya tadi saya mendahulukan
konsep pembelajaran atau cara kita memberi instruksi kepada murid ya menurut salah satunya itu Ganyel tadi itu ya. Jadi memang kita harus banyak sekali belajar dari bagaimana cara yang lebih efektif untuk memberikan instruksi ya. Bagaimana caranya ya sampai mereka itu bisa baca textbook yang kita berikan misalnya ya. Misalnya saya kasih baca, oke, kamu PKN yang sinkronus, yang asinkronus baca dari halaman 59 baca dari halaman 57 sampai 59 misalnya. Situ tentang prinsip-prinsip demokrasi. Bagaimana saya bisa pastikan mereka harus baca itu? Nah, itu kita bisa menggunakan teori-teori dari yang ilmuwan sudah sampaikan. Kita memikirkan caranya itu bagaimana, yaitu dengan coba mempraktikkan, contohnya tadi 9 event of learning ya yang saya sampaikan. Jadi kalau saya memberikan bahan bacaan atau video, ini juga saya sudah sampaikan ya. Saya bertanya langsung dari video itu. Mereka jadi harus benar-benar nonton. Kalau tidak nonton, ya berarti tidak bisa menjawab. Nah, itu yang saya sudah coba praktikkan. Dan itu efektif. Kita setelah pertemuan, kita bisa tanyakan. Ya, bisa melakukan recall apa yang sudah mereka ketahui. Bahkan kita sudah bisa melakukan tes. Apakah benar-benar mereka ingat tidak pembelajarannya begitu. Begitu mungkin Bu Meli mau tambahkan. Oh, Bu Meli bilang ya, karena kita belum terbiasa memang betul. Kita belum perlu diasosiasikan dengan kebiasaan ini ya ke depannya. Kalau sekarang kan Pak Didi, anak-anak kurang lebih sudah 2 tahun online learning. Ya, jadi waktu itu kan Ibu Mei mereka kan percobaan pertama. Iya. Nah, waktu belum pernah sama sekali melakukan flip. Kita ini kan sudah flip cukup lama kan. Betul. Bonus selama kurang lebih 1,5 tahun lebih ya. Nah, jadi ketika kita mau flip, anak-anak yang sudah terbiasa dengan masuk classroom dan lihat dan mengerjakan itu sebenarnya sudah jauh lebih mudah. Gitu. Tinggal guru-guru juga sudah tahu nih waktu penerapan begini ada celah sudah mulai memperbaiki kan. Nah, jadi makin mantap seperti yang tadi Pak Didi bilang, nanya langsung dari video. Nah, jadi sudah punya banyak strategi karena kurang lebih sudah terlatih 1,5 tahun lebih. Oke, terima kasih Ibu Meli. Iya Ibu Venji ya. Mungkin sedikit share aja Pak. Jadi di tahun sebelumnya yang awal corona itu saya sempat coba yang flip, tapi mungkin flipnya yang sederhana gitu. Dan waktu itu sama sekali nggak pakai video, tapi pakai modul pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang bikin menarik di situ adalah memang 9 tahapan yang tadi dibagikan Pak Dedi itu berguna sekali. Jadi di awal pembukaan itu mungkin dimulai dengan memberikan pertanyaan menarik atau gambar dan lain sebagainya. Jadi walaupun cuman dengan modul pembelajaran, tapi itu dengan get attention di awalnya itu dapat, akhirnya siswa juga tertarik mau baca materi. Jadi setidaknya ketika dia masuk ke kelas itu, ketika kita mau follow up apa yang sudah dia pelajari, kita tanya, dia ngikutin karena penasaran waktu dia baca awal materi itu. Pendahuluannya itu dibuat mungkin berupa cerita. Kemarin itu saya akan mengajar biologi ya, jadi akhirnya di awal tuh saya buat sedikit cerita begitu dan akhirnya menggantung. Ya dia penasaran mau nggak mau dia akan baca modul itu supaya dia bisa dapat sedikit gambaran. Nah pas di kelas itu saya tanyain kemarin waktu baca materinya paham nggak? Nah ternyata di situ muncul banyak pertanyaan-pertanyaan baru. Nah akhirnya itu yang kami bahas ketika ketemu di sekolah. Mungkin seperti itu Pak. Walaupun sederhana ya, tapi ternyata itu bagus juga untuk menolong anak-anak belajar dulu sebelum kita ketemu. Oke, betul sekali ya Bu. Saya melihat satu peluang yang justru sangat bisa menambah ini anak-anak itu lebih menarik, yaitu ya ini flip classroom ini.
bagaimana kita memanfaatkan kondisi mereka di rumah, ya ini supaya mereka mengalami pembelajaran yang otentik itu loh. Jadi kasusnya itu langsung mereka hadapi justru ya di rumah, bukan kalau berbeda dengan masuk sekolah terus, ya banyakkan waktu mereka di sekolah, kayaknya praktek untuk pengetahuan yang mereka punya, mereka hadapi masalah itu ini ya kurang ya. Tapi ini dengan flip, nah kita bisa kondisikan pembelajaran mereka sesuai dengan apa yang akan mereka hadapi di rumah. Ya tentunya sesuai dengan materi yang kita akan ini ya ajarkan begitu. Itu peluang sih menurut saya. Oke. Ya, untuk cara-cara untuk misalnya mendapatkan atensi sampai bagaimana kita melihat 9 event of learning tadi ya. Nah, saya sudah bagikan form itu. Nah, nanti kita mungkin di lain waktu ya, di lain waktu kita akan sharing ya. Kan kita sudah punya datanya. Nanti kita di PD berikutnya mungkin kita bisa sharing nih. Oh, kan di situ saya minta contoh ya. Bagaimana contoh ini kalau asinkronus? Bagaimana contoh ini kalau sinkronus? Nah, dari situ kita semua akan diperkaya ya. Oh, ternyata Ibu Mia memikirkan asinkronusnya, gain attention-nya seperti ini. Wah, menarik. Saya bisa juga nih terapkan di kelas saya. Terus Pak Jaya seperti ini. Waktu sinkronusnya dia memberikan untuk mengecek pemahaman anak-anak, biasanya dia lakukan apa? Oh, itu menarik. Ya, jadi dengan data ini, ya nanti kita lihat bagaimana karakteristik atau pengkondisian pembelajaran yang lebih baik untuk flip classroom nanti. Ya, itu saja. Apakah ada pertanyaan? Ini ada chat lagi ya. Oke, sedikit lagi. Oke ya. Ini ada peringatan sedikit lagi kita sudah selesai. Oke, kita sampai di sini saja. Kalau masih ada pertanyaan mungkin satu lagi. Kalau tidak ada kita tutup. Tapi jangan lupa kita tetap mengisi itu ya, benar ya Bu Fenci, Bu Meldi, kita akan bahas menjadi memperkaya semua guru. Bisa kita pakai pas persiapan awal tahun, Pak. Oke. Sip. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang ingin menambahkan, saya minta Ibu Febri Marten yang menjadi background tadi ya, untuk pimpin kita di dalam doa penutup. Silakan Bu. Baik Pak Bibi dan Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan beberapa pembelajaran baru mengenai hidup kelas ya Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari ini boleh kami praktekkan dalam pembelajaran kami, dan kiranya ini boleh membantu kami dalam melakukan tugas kami sebagai guru ya Tuhan. Ya Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Mari Engkau berkati kami sehingga aktivitas kami selanjutnya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan segalanya. Mari Engkau selalu memberkati kami. Di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you, Pak.